Bapak Ibu sekalian, sudah masuk pertanyaan dari chatroom ini, sudah sekitar 200-an, ya 200-an pertanyaan yang ditujukan kepada 3 orang narasumber hari ini. Mudah-mudahan Prof. Eko, Pak Daryono, dan Ibu Tini siap ya. Kami akan menampilkan beberapa. Ya. Yang pertama, pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Eko dari Safira Fitri. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui tingkat komprehensi peserta online courses seperti MOOCs jika yang bisa kita ketahui hanya presensinya saja, tanpa mengetahui apakah peserta benar-benar mendengarkan atau memahami hal-hal yang dijelaskan oleh narasumber. Karena jika dilihat kelas-kelas online ini baru populer sejak pandemi corona dimulai. Jadi belum sempurna. Silakan Prof. Eko. Ya, terima kasih. Sebelum MOOC ini sudah ada sebelum corona, Bu, sudah dari tahun 2000-an awal sudah ada begitu ya. Dan kalau kita melihat itu macam-macam memang, tapi kebanyakan yang saya lihat itu kalau kita masuk ke MOOC itu ada pola evaluasinya yang sangat berjenjang. Artinya kalau kita buka MOOC itu ada progresnya, ya, ada progresnya. Nah, di MOOC itu ada beberapa jenis, pedagoginya beda-beda. Misalnya ada satu MOOC yang harus kita mendengarkan semua videonya dulu, harus menjawab semua pertanyaannya dulu, harus ikut diskusinya dulu, baru bisa dinyatakan selesai ikut MOOC itu. Itu kalau mendapatkan sertifikat, gitu Bu ya. Tapi ada yang apa? Yang penting ujiannya lulus, gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang pengetahuan sudah cukup, dia langsung ujian, dia langsung tes, ya, dia langsung ikut evaluasi, ya, bikin esai yang dinilai oleh peer-nya, ya, orang sesama yang ngambil MOOC. Nah, kalau itu sudah selesai baru dilakukan. Tapi intinya adalah karena ini kebanyakan dari barat begitu ya. Bagi mereka itu presensi itu ya tanggung jawabnya masing-masing. MOOC ini kan bisa kecepatannya tergantung dari siswa didik. Jadi kalau saya merasa wah, bagian 1.1, 1.2 saya sudah menguasai, saya nggak akan dengerin, Bu. Saya langsung ke hal-hal yang saya belum kuasai. Jadi kita sangat fleksibel seperti itu. Jadi Bapak Ibu, presensi itu adalah jalan tapi bukan tujuan. Ya, compliance itu adalah jalan tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah ketika terakhir dia selesai mengikuti MOOC, maka capaian pembelajarannya tercapai. Intinya begitu. Tahu dari mana capaian pembelajaran tercapai apa tidak? Peserta didiknya mengikuti evaluasi. Ya, jadi ada esai, ada multiple choice misalnya, ada evaluasi-evaluasi yang lain. Contohnya saya kalau ngikutin Coursera tuh kebanyakan adalah kita harus menjawab berbagai pertanyaan ya, bisa esai, bisa pertanyaannya studi kasus, bisa juga proyek-proyek yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu saya harus memberikan laporan, harus ngisi formulir, harus menjawab, dan yang menilai bukan tutornya. Yang menilai adalah peer, sesama pengambil MOOC yang tidak disebutkan namanya. Nah, nanti saya juga harus memeriksa 2 atau 3 orang dari tempat yang lain. Nah, untuk memeriksa itu, saya dikasih rubrik. Nah, rubriknya itu yang saya jadikan sebagai bahan penilaian. Jadi kenapa bisa masif? Karena cara menilainya pun mereka serahkan kepada sistem. Nah, bisa bayangin kalau ngikut 1 juta orang, kalau pakai tutor, berapa tutor yang kita butuhkan. Nah, mereka mungkin seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya bukan masif, ya, biasanya yang course yang isinya 50, 100 orang sekali datang, itu biasanya menggunakan tutor. Seperti itu, Bu. Jadi agak berbeda MOOC dengan model PJJ setelah Corona. Kalau setelah Corona ini saya melihat apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, kampus-kampus itu dimulai dengan mendadak PJJ judulnya, Bu. Kenapa menjajak PJJ? Karena kita harus work from home, belajar dari rumah ketika lagi tengah-tengah UTS tuh. Jadi belum pernah mempersiapkan diri, mendadak PJJ. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah meningkat status kita menjadi plan PJJ. PJJ yang direncanakan. Karena masih ada waktu sekarang untuk merencanakan PJJ di masa depan. Habis itu naik lagi kualitas yang menjadi quality distance education atau PJJ yang berkualitas. Karena sudah mengikuti standar pedagogi distance education yang diharuskan. Baru nanti melonjak lagi ke world class PJJ seperti itu. Ya, jadi kita harus membedakan antara MOOC dengan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh gitu ya. MOOC ini sudah lama.
Ya, sudah lama dilakukan dari tahun-tahun dulu, tapi karena tidak menemukan momentumnya, maka yang banyak mengikuti MOOC adalah mereka kampus-kampus negara-negara yang sudah knowledge base gitu ya. Jadi mereka tahu persis dengan adanya tambahan pengetahuan, mereka bisa lebih baik meningkatkan produksinya, mereka bisa lebih baik dalam hal meningkatkan kualitas kehidupannya. Tapi kalau yang masih basisnya pada sertifikat biasanya nggak laku yang MOOC ini. Nah sekarang MOOC ini naik daun lagi. Kenapa? Karena tiba-tiba ada corona. Sehingga semua harus tinggal di rumah. Sama saja seperti jawabannya begini, mungkin Pak Daryono tahu ya, saya mungkin sama Pak Daryono sama teman-teman 20 tahun itu kita preaching e-learning ya Pak ya. Iya. 20 tahun keliling kampus, 20 tahun keliling sekolah. Jawabannya apa? Oh itu bagus tapi untuk masa depan. Oh itu bagus tapi secara pedagogi belum bisa dibuktikan. Oh itu bagus tapi dosen-dosen kita harus dilatih dulu, begitu ya. Tiba-tiba hanya karena ada makhluk namanya virus, dalam 1 minggu seluruh Indonesia masif PJJ semua dan mulai ngomongin MOOC, ceritanya begitu. Jadi kita kalah Pak sama virus ceritanya ya. Jadi benar kata Thomas Watson mengatakan lebih mudah lingkungan mengubah manusia daripada orang yang mencoba untuk mengubah masyarakatnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau berpikir MOOC kita selalu berpikir yang dikatakan oleh Pak Menteri, it's not a content based education. Kita harus ke outcome based education. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengikuti MOOC? Mohon maaf, saya tadi dikatakan oleh Ibu Moderator, saya kan sekolah di beberapa tempat Bu ya. Saya sekolah di Amerika sempat, di Belanda sempat, di Jerman sempat. Mohon maaf, cuman di Indonesia yang kuliahnya itu ada absensi Pak Gar. Saya S2 perasaan masuk kelas tuh gak ada absen deh. Itu kelas fisik loh, kelas fisik loh. Kelas fisik saya di Harvard tuh nggak ada absen, perasaan di Maastricht saya nggak ada absen, mau masuk silakan, mau nggak masuk silakan. Yang penting cara nilai dosen adalah begini, kita ikuti cara itu dan kita bisa lulus begitu. Benar ya Padahal ya? Padahal ada absen nggak dulu waktu di Australia dan di Kanada tuh? Seingat saya tidak ada absen, jadi nggak biasa mereka pakai absensi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Prof. Eko. Semoga Ibu Safira bisa memahami ya apa yang disampaikan Prof. Eko. Baik, yang berikutnya ditujukan kepada Prof. Daryono dari Nabilatul Quratul Ayun, mahasiswa UPPJJ UT Jakarta. Bagaimana caranya kami selaku mahasiswa memahami tren dan perubahan yang muncul pada konteks dunia kerja saat masih berada dalam ekosistem pendidikan dan pelatihan? Silahkan, Prof. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Saudari Nabilatul Quratul Ayun ya. Baik, sebetulnya pada saat Anda sekolah itu kan Anda juga ini Anda sebetulnya masih mahasiswa ya. Pada saat ini Anda juga melihat bagaimana perkembangan dari dunia bisnis maupun dunia pekerjaan yang akan Anda capai. Jadi salah satu dari learning journey dari seluruh mahasiswa itu sudah memiliki aimings-nya mau kemana. Jadi kalau aimings-nya itu mau karena apa? Karena tidak semua materi kita bisa excellent di semua materi. Kayaknya tidak mungkin seseorang excellent di semua materi dari mata kuliah, itu tidak mungkin. Jadi yang diperlukan sebetulnya yang terkait dengan pendidikan maupun ke depan, keterkaitan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja itu memungkinkan bahwa mahasiswa pun juga sudah well informed. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di mana membutuhkan apa. Ini sangat penting sekali. Dan informasi itu sebenarnya mudah juga kan. Barangkali yang paling mudah Saudari Nabilatul Quratul Ayun ya. Anda langsung join dengan LinkedIn. Coba. Anda masukkan ke LinkedIn, kemudian Anda tertarik di dalam bidang apa. Seperti itu. Nanti Anda akan terhubung oleh LinkedIn, terhubung di Indonesia
company apa saja sih yang akan ada yang sesuai dengan, yang matching dengan talent Anda atau keinginan Anda. Jadi saya rasa Anda karena sebagai mahasiswa saat ini saya rasa sudah sangat Anda kan lahir di generasi X dan generasi Y ya, generasi X atau generasi Z. Jadi saya rasa itu bagian dari bagaimana mahasiswa harus melihat join dengan berbagai platform digital, khususnya terkait dengan career sistemnya ke depan. Salah satunya LinkedIn. Saya tidak mempromosikan LinkedIn, tapi banyak sekali sebenarnya, platform digital yang bisa memungkinkan Anda mendapatkan informasi kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin relevan dengan yang Anda sukai, Jadi Anda excellent di mana, kemudian pekerjaan itu ada di mana. Itu yang dan kemungkinan ke depan salah satu role dari perguruan tinggi adalah membuat job matching. Jadi matching antara kompetensi yang ada di perguruan tinggi atau di prodi dengan demand dari industri yang membutuhkan kompetensi tertentu. Ini adalah bagian dari role perguruan tinggi ke depan. Memang harus masuk ke sana karena memang diharapkan industri pun juga tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam proses rekrutmen. Karena industri itu akan sudah bisa melihat talent-talent yang sesuai dengan kebutuhan mereka ada di perguruan tinggi mana saja. Ini bagian dari digital job market ya ke depan. Semuanya ada di dalam konteks digitalisasi sehingga perguruan tinggi pun juga akan memperbaiki kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dari industri. Jadi kalau sekarang ini banyak perguruan tinggi yang mendesain kurikulumnya basisnya pada disiplin base, kemungkinan ke depan seperti yang Prof. Eko tadi katakan harus pada outcome base. Jadi pada demand side-nya itu seperti apa? Itu yang akan ke depan. Sehingga Saudara Nabilatul Gorota, Anda join dengan berbagai platform sosial platform terkait dengan career, Anda nanti akan mendapatkan koneksi network kira-kira mana aja yang sesuai dengan kompetensi maupun dengan preferensi Anda. Oke, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Prof. Daryono, semoga bisa dipahami dengan baik. Berikutnya dari Tarmizi. Beliau ini tutor UT dari UPBJJ UT Bengkulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak penerapan MOOCs terhadap fungsi dan peran dosen dalam kegiatan belajar di universitas? Kemudian, bagaimana sebaiknya dosen menerapkan pola kegiatan belajar dengan berpedoman pada MOOCs? Silakan Ibu Trini Prastati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Moderator. Penerapan MOOCs bagi dosen, gitu ya, dampaknya kan, itu pasti banyak, gitu ya. Jadi yang pertama, kita sebagai dosen kalau mau menggunakan MOOCs itu harus juga berpikir bahwa mahasiswa kita yang pertama itu harus dipikir karena kapasitas MOOC, karakteristik MOOC itu bisa menjangkau partisipan yang luas, begitu. Kita punya peserta itu luas apa enggak, gitu. Apakah pendidikan formal kuliah kan, kalau dosen kan kuliah ya. Apakah kuliah kita ini memang diberikan secara masif? Itu dulu. Kalau misalnya tidak, mungkin pakai jenis yang lain, e-learning yang lain, karena jangkauan yang begitu luas, gitu, karakteristik atau kemampuan MOOCs yang begitu luas, sayang kalau hanya dipakai di kelas, itu saya kira itu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau menggunakan MOOCs, gitu, pasti kita harus rancang dulu kegiatannya, rancangan yang memegang peranan juga itu. Jadi kita punya ide banyak. Kita punya sesuatu
yang kita miliki, ingin disajikan. Nah, ini yang perlu ditata, begitu. Nah, ditatanya itu yang tadi saya katakan, blueprint-nya gimana? Bentuknya seperti apa? Kegiatannya mau apa aja? Kemudian bahannya, materinya seperti apa? Nah, ini yang butuh orang-orang di balik kita, di belakang kita, yang mendukung, gitu. Apakah itu desainer, instructional designer dan sebagainya, ahli media dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketika kita melaksanakan MOOCs itu sendiri, kita harus stay, kita harus berada di suatu tempat yang di mana saja, memang ya, bisa di mana saja kita, tapi dalam waktu tertentu pasti kita harus ada di tempat tersebut dan harus komunikasi interaksi, gitu. Dan ini yang kadang-kadang dosen tidak menyangka bahwa oh ternyata belajar pakai e-learning itu ternyata 24 jam ya, gitu, dan sebagainya. Itu yang memang kita harus menyediakan waktu, tenaga, pikiran yang selalu berinteraksi itu dalam sinkronus ya. Kalau sinkronus itu dalam waktu yang cukup panjang, begitu. Belum koreksi tugasnya. Nah, itu yang waktu ya kalau saya bilang itu. Beda dengan kalau di kelas. Sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, sudah keluar ruangan, kemudian ada jam bimbingan, konsultasi, kemudian ada jam koreksi dan sebagainya. Itu statis begitu ya. Tapi kalau di MOOCs itu dosen kayaknya nggak berhenti. Mungkin itu ya Bu Lilis ya. Ya, terima kasih Bu Trini atas jawabannya. Kita menuju ke pertanyaan keempat dari Astuti Aziz, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah, dan ditujukan kepada Prof. Eko ya, selain mewajibkan mengambil sertifikat MOOCs pada mahasiswa, kebijakan atau strategi apa lagi yang dapat dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa memperbanyak BJS atau sertifikat keterampilan atau mikrodensial dalam memperkaya wawasan atau ilmu dan mendukung program Merdeka Belajar. Dipersilakan Prof. Eko. Ya, ini kayaknya pertanyaan untuk Pak Menteri ya Pak ya. Iya. Tapi silakan Prof. Eko. Nggak apa-apa tanya apa aja ya. Jadi ceritanya begini, tadi saya mau melanjutkan yang disampaikan oleh Prof. Daryono. Itu kan begini, Undang-Undang 12 itu kan mengatakan begini, wahai teman-teman mahasiswa, nanti kalau lulus, ijazah dan transkrip saja tidak cukup. Betul ya? Karena ijazah itu tulisannya adalah apa? Ijazah itu tulisannya adalah Anda dapat gelar apa. Terus di transkrip isinya adalah nama mata kuliah dengan dengan nilainya. Nah, kalau di industri nanyanya bukan itu. Industri nanyanya Anda bisa apa. Nah, kalau industri nanya Anda bisa apa, saya perlu bukti. Apa buktinya? Jadi seperti begini misalnya, saya punya tanah, mana buktinya? Kita kasih surat tanah atas nama kita. Oh iya, Bapak Ibu punya tanah. Sama, saya bisa bikin program, mana buktinya? Nah, soalnya di ijazah dan transkrip itu kan tidak ada tulisan saya bisa bikin program. Makanya mahasiswa Indonesia harus kalau lulus dilengkapi dengan 2 tambahan lagi. Apa itu? Sertifikat kompetensi dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, MOOC itu bisa dipakai untuk SKPI. MOOC bisa dipakai juga untuk kredit transfer ke mata kuliah sehingga bisa masuk ke transkrip. Nah, ada satu lagi yang bisa Anda pakai. Nah, yang di Indonesia namanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi yang diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Nah, ini menariknya di sini. Menariknya begini Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Prof. Daryono itu begini. Saya dulu kan anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi caranya adalah begini. Anda baru dapat sertifikat kalau lulus uji kompetensi. Apa itu uji kompetensi?
Anda datang ke lembaga sertifikat profesi, kemudian Anda bilang begini misalnya, saya minta agar kompetensi saya diakui oleh negara. Saya tanya balik, apa yang Anda ingin saya mengakui? Saya adalah seorang programmer yang hebat. Oke, kalau gitu Anda langsung mengikuti yang namanya uji kompetensi untuk menjadi programmer. Jadi misalnya satu hari dikasih waktu 4 jam menyelesaikan satu algoritma, programnya harus jadi. Nah, kalau itu jadi, Anda dapat sertifikat kompetensi gambar logo burung Garuda yang bisa diakui secara nasional dan juga di ASEAN dan di Asia Pasifik. Dan juga di beberapa negara di dunia. Karena Badan Nasional Sertifikasi Profesi kerjasama dengan lembaga serupa di negara-negara lain. Nah, uji kompetensi ini tidak peduli Anda kampus di mana. Tidak peduli Anda belajar sendiri atau belajar di pendidikan formal. Tidak peduli Anda dulu menggunakan MOOC apa tidak. Yang penting waktu diuji kompetensi, Anda bisa lulus. Dan uji kompetensinya berdasarkan standar standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Anda harus memiliki ijazah transkrip kan pasti ya, tapi SKPI ini kumpulannya adalah bisa ngambil dari MOOC, bisa ngambil dari micro credential, bisa ngambil dari badges dan lain sebagainya. Setiap perguruan tinggi akan punya kebijakannya masing-masing untuk SKPI. Dan yang berikutnya yang diakui nasional dan diakui juga di ASEAN adalah sertifikat kompetensi. Ya, ijazahnya berlambang burung Garuda dan hanya bisa diperoleh kalau Anda lulus uji kompetensi. Nah, dalam uji kompetensi dia tidak peduli ilmunya Anda dapatkan dari mana. Nah, itulah mazhab uji kompetensi yang ada di Indonesia. Pastikan mahasiswa nanti mendapatkan sertifikat uji kompetensi tersebut karena dalam dunia industri itu sangat dibutuhkan. Kalau Anda mengikuti bidding-bidding atau tender-tender pemerintah ya untuk misalnya bikin bangunan lah, kemudian membuat aplikasi lah, itu selalu ada salah satu syaratnya Anda harus merupakan orang-orang yang kompeten. Yang dibuktikan dengan A, B, C, termasuk sertifikat kompetensi dan lain sebagainya. Jadi yang mengakui MOOC, yang mengakui badges, yang mengakui micro credential adalah usernya, bukan lembaga yang memberikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Eko. Berikutnya kita menuju ke pertanyaan untuk Prof. Daryono dari Yayat Hidayatullah. Bagaimana perlindungan haki bagi orang yang sharing di MOOCs? Menarik nih Prof, silahkan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayat. Ini sekaligus juga dengan Prof. Eko ini, dari hampir 10 tahun yang lalu kita berjibaku dengan OER. Dengan waktu itu namanya Open Courseware Consortium. Iya. Pokoknya open ya, Prof ya. Pokoknya open. Oke, Pak Yayat. Oke, untuk HKI yang sharing di MOOCs, begini ceritanya. Sebenarnya ada dua rezim ya, terkait dengan intellectual property, yaitu yang terkait dengan copyright. Kemudian ada rezim berikutnya yang terkait dengan rezimnya copyright itu bahwa semua materi itu di bawah copyright, di bawah hak atas kekayaan intelektual. Jadi tidak bisa orang lain menggunakan dengan mudah. Ada yang paling ekstrim mengklaim terkait dengan copyright rezim ini adalah yang orang biasanya menyebut sebagai copyleft atau yang kita sebut juga sebagai public domain. Jadi tidak ada copyright. Jadi apapun setelah namanya pengetahuan di-share kepada publik free, bebas. Kemudian setelah itu ada rezim ketiga yang ditemukan oleh Lawrence Lessig, yang namanya sebenarnya Creative Commons. Jadi Creative Commons itu adalah sebuah lisensi yang diberikan dari pencipta, diberikan kepada pengguna di depan. Jadi para pengguna itu tidak perlu lagi meminta izin kepada copyright holder
kalau dia akan melakukan 3 hal, yaitu reuse, remix, sama repurpose. Jadi 3 ini untuk melakukan reuse, menggunakan kembali, meremix, sama remix itu artinya menggabungkan atau menambahkan, mengurangi, atau repurpose. Repurpose itu menggunakan untuk tujuan yang berbeda. Jadi 3 aspek ini. Ini yang namanya sebetulnya Creative Commons. Dan di Indonesia sudah ada Creative Commons Indonesia. Jadi ada 3 aspek itu tadi, 3 macam copyright. Jadi di MOOCs pun sebetulnya berlaku 3 aspek itu juga. Tapi sekarang ini karena desakan dan advokasi dari UNESCO terkait dengan OER, sebagian sudah mengadopsi praktek open licensing menggunakan Creative Commons. Jadi open licensing itu artinya bahwa materi-materi yang di MOOCs diharapkan bisa di-share, bisa di-reuse maupun di-repurpose oleh pengguna tanpa harus mendapatkan izin dari copyright holder. Jadi itu saya rasa Pak Yayat yang dari saya terkait dengan perlindungan hak atas hak moral dari ownership dari kekayaan intelektual tetap dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu tetap ada di pencipta dan itu dilindungi sesuai dengan undang-undang hak cipta. Oke. Ya, terima kasih Pak Daryono atas jawabannya. Dan yang terakhir, pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Trini dari Yohanes Mamun. MOOCs memang konsep yang bagus, tetapi kondisi Indonesia menurut saya baru sampai pada skala pengembangan diri. Dalam konteks ini, kebanyakan user belum secara jelas dan tegas mengakui produk dari MOOCs, baik itu sertifikat maupun badges-nya. Bagaimana jalan tengahnya agar produk-produk yang dihasilkan MOOCs ini diakui secara masif oleh para user kita di Indonesia? Silakan Ibu Trini. Ya, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya juga berat ya buat konsorsium ini, Pak Yohanes Mamun. Begini, memang kita itu di Indonesia belum banyak ya, belum mengakui atau ada badan tersendiri yang mengakui sertifikat itu sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk apakah itu di dunia kerja, berlaku umum, masif dan sebagainya gitu kan. Ya, karena tergantung dari misalnya BSNP ya, yang lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Nah, memang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi Profesi. Prof. Eko jadi membernya dulu. Ya. Iya, jadi memang di sini pengembang atau penyelenggara pendidikan yang menggunakan MOOCs itu harus mendaftarkan diri dulu gitu. Harus ada semacam interaksi dulu antara program pendidikan yang dikeluarkan oleh yang melalui MOOCs dengan yang badan sertifikasi tadi gitu. MOOCs itu kan alatnya begitu ya. Jadi medianya. Sesungguhnya yang diakui kan pendidikannya. Sama aja seperti pendidikan formal atau kursus-kursus atau pendidikan dan pelatihan lainnya gitu. Yang tatap muka, yang pakai e-learning yang lain itu juga sama, pakai webinar dan sebagainya. Nah, kalau mau diakui sertifikatnya ya harus berinteraksi gitu dengan badan sertifikasi. Saya kira itu. Jadi bukan MOOCs-nya ya yang harus diakui, tapi hasil dari MOOCs ini diakui oleh badan sertifikasi. Gitu. Kalau MOOCs-nya, saya kira kalau MOOCs-nya sudah diakui, pasti badan sertifikasi itu juga punya instrumen gitu ya. Apakah apakah MOOCs itu bisa memenuhi persyaratan, syarat-syaratnya pasti ada, seperti kita membuka program-program yang lain.
Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Trini. Sebagai pamungkas dari pertanyaan kita, sudah selesai. Walaupun pertanyaan yang masuk lebih dari 200 pertanyaan, tapi mohon maaf kepada para penanya, tidak semua dapat kami jawab, kami tampilkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan di ujung pertemuan ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko, Pak Daryono, Ibu Trini yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini yang sangat luar biasa bagi kita semua ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Dan sebagai akhir, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa nama-nama peserta yang tadi pertanyaannya ditampilkan nanti akan dihubungi oleh panitia KSF. Kemudian juga kami ingin mengingatkan untuk para peserta mengisi feedback ya secara online paling lambat 30 menit setelah acara ini selesai. Dan kami juga informasikan bahwa e-sertifikat akan dikirim kepada email para peserta setelah para peserta melakukan registrasi, kemudian tentunya hadir di dalam webinar ini dan mengisi form feedbacknya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas panitia dan selamat berjumpa kembali pada acara berikutnya 1 minggu dari sekarang dengan materi yang sangat menarik tentunya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada para pembicara. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.